Ada karyanya Jalaluddin As-Suyuti ya. Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini ada satu karya. Kita cari lagi. Ini juga ada nih. Karyanya sama ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini pada masa Daulah Mamluk ya berkaryanya. Kemudian gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Ya, kesempatan ini peradaban Daulah Mamluknya kita fokuskan saja ke peradaban ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan semesta atau ilmu pengetahuan umum. Begitu ya. Nah, barangkali ada yang lupa nih, barangkali ada yang belum subscribe. Ya, ditunggu, silakan. Ini ada beberapa karya ya. Ini ada karyanya Jalaluddin As-Suyuti ya. Jalaluddin As-Suyuti. Ini ada satu karya. Kita cari lagi. Ini juga ada nih. Karyanya sama ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini pada masa Daulah Mamluk ya berkaryanya. Kemudian ini ada karya lagi. Masih penulisnya sama. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ada Al-Ashbah wan-Nadhair ya, tentang kajian ilmu ushul fiqih. Kemudian ini termasuk karya monumentalnya dalam ulumul Quran. Ada Al-Itqan fi ulumil Quran ya. Kemudian ini juga termasuk karya besarnya ya, Tafsir Jalalain ya, yang dikarang, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, maka disebut dengan Jalalain. Ini beberapa karya yang masih kita saksikan, masih kita pakai, karya yang masih kita baca ya, karya yang masih kita dalami sebagai dasar-dasar pembelajaran untuk ilmu-ilmu keislaman. Dan ini salah satunya adalah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, yang hidup pada masa Daulah Mamluk ya. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lahir pada tahun 1445 Masehi ya. Mudah-mudahan tidak salah nih. Kalau salah silakan komentar, dibetulkan di kolom komentar. Kemudian wafat tahun 1505 Masehi. Jadi ya berkarya pada abad ke-15 lah. Sedangkan Daulah Mamluk ini sejak 1250 Masehi. Ini Daulah Mamluk kita konteksnya yang di Mesir ya. 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Maka seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti ini memang hidup di abad ke-15 pada masa kekuasaan Daulah Mamluk yang berada di Mesir. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana sih perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan secara umum. Karena memang menarik ketika bicara masalah Mesir ya. Mesir ini termasuk salah satu wilayah Islam yang memang mungkin bisa dikatakan tidak ada keterputusan peradaban. Karena memang di Mesir itu banyak dinasti-dinasti ya, yang memang berkuasa di Mesir secara bergantian.
kalau kita lihat nih catatan-catatan yang sudah kita tulis ya, sejak dinasti Tuluniyah ya, itu berakhir tahun 905 Masehi. Kemudian ada dinasti Eksidiyah berakhir tahun 969 Masehi ya. Kemudian ada dinasti Fatimiyah berakhir tahun 1171 Masehi ya. Kemudian dilanjut lagi masih oleh dinasti atau daulah Ayubiyah sampai 1250 Masehi. Nah, kemudian setelah Ayubiyah yang konteksnya sekarang kita pelajari adalah Daulah Mamluk ya, tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, berarti tidak ada keterputusan peradaban ya, bahkan nanti dilanjutkan lagi di bawah kekuasaan Turki Utsmani sampai nantinya juga Napoleon Bonaparte kemudian menduduki wilayah Mesir, kan begitu ya. Jadi tidak ada keterputusan peradaban. Maka ini hal yang menarik. Berbeda kalau kita misalnya mengkaji masalah keruntuhan Daulah Abbasiyah ya, 1258 Masehi, ya sudah seperti itu gitu. Jadi seolah-olah ada keputusan atau jeda peradaban yang demikian lama gitu, karena diruntuhkan oleh bangsa Mongol. Nah, sedangkan Daulah Mamluk ini justru ya, ketika ekspansi besar-besaran Mongol tersebut dihadapi oleh Daulah Mamluk, terutama nanti pada masanya kesultanan atau Sultan Kutuz ya, dengan panglimanya Baibars. Nah, nanti kita bahas lah satu persatu sultan-sultan besar pada masa Daulah Mamluk. Nah, sekarang kita fokus dulu ke dalam peradabannya. Peradaban di bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan secara umum. Baik, pada masa Daulah Mamluk ya, jadi mungkin istilahnya lebih tepat ulama atau ilmuwan pada masa Daulah Mamluk daripada istilahnya ulama atau ilmuwan Daulah Mamluk, karena kan akan berbeda secara pengertian ketika kita menyebutkan ulama pada masa Daulah Mamluk dengan ulama Daulah Mamluk. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Baik, yang pertama di bidang ilmu pengetahuan agama, satu tokohnya yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kita kenal kalau lihat catatan-catatannya sebagai mungkin bisa dikatakan reformers atau reformis pemikiran Islam yang bermazhab Hambali. Nah, jadi dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Tidak terlalu dibedah dalam aspek biografinya sebab ya mengingat waktu yang mungkin terbatas. Jadi silakan nanti dieksplor saja tentang biografi keilmuan dari masing-masing imam tersebut. Dan kebetulan di sini saya tidak menemukan karya ya. Nah, ini hanya buku yang sangat terbatas gitu. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pasti kita sudah sering mendengar ya nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi masyhur dalam penulisan ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian yang ketiga yang tadi sempat kita cari karyanya yaitu Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, As-Suyut itu kan karena memang dari Suyut gitu kan, wilayah Mesir ya. Nah, maka nisbahnya itu seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, kadang nisbahnya juga disebut dengan Imam Jalaluddin Al-Misri.
karena memang kelahiran Mesir kalau ini, kelahiran Mesir ya. Nah, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti banyak berkiprah di ilmu fikih, usul fikih ya, ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir gitu. Bahkan karya-karya yang sempat tadi kita cuplik ya hasil karyanya, ada tafsir Jalalain gitu kan, di bidang tafsir. Kemudian di bidang fikih, usul fikih ada al-asbah wa nadhair. Kemudian di bidang tafsir sebagai tafsir yang terkenal juga ini yaitu tafsirnya ini ya, tafsir Jalalain nih, tafsir Jalalain. Kemudian kalau al-asbah wa nadhair ini tidak terlalu tebal. Kemudian kalau yang ini di bidang ulumul Quran, adiqan fi ulumul Quran. 3 saja tokohnya yang kita bahas ya kesempatan ini untuk ilmu-ilmu keislaman. Nah, kemudian ilmu semesta atau ilmu umum, walaupun memang Daulah Mamluk ini orientasinya pada awalnya memang oligarki politiknya kan militer, gitu kan, militer. Tapi ternyata dalam peradaban Islam termasuk ilmu pengetahuan ya tidak melupakan. Nah, sehingga muncullah ulama-ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan di berbagai bidang. Untuk ilmu-ilmu umum ya bisa kita review lah, kita kilas selayang pandang saja ya. Misalnya pertama di bidang sejarah ada Ibnu Khalikan ya. Mungkin Ibnu Khalikan ini pernah kita bahas juga, termasuk ke dalam ulama pada masa Daulah Ayyubiyah. Jadi berlanjut gitu ya. Daulah Ayyubiyah, kemudian pada masa Daulah Mamluk juga masih berkarya ulama di bidang sejarah ya. Ada Abu Al-Fida, kemudian ada tokoh yang juga cukup fenomenal dalam dunia Islam di bidang sejarah dan sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun. Nah, dengan karya besarnya yang disebut dengan Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kemudian bidang astronomi ya, ada Nasiruddin At-Tusi ya, juga ada Abu Al-Faraz Al-Ghibni. Ini di bidang astronomi ya. Jadi nama-nama tersebut kita selayang pandang dulu saja, supaya ketika mengenal nama itu kita langsung koneksinya, oh itu pada masa Daulah Mamluk. Kemudian ilmu kedokteran juga ada tokohnya yaitu Ibnu Nafis, yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Nah, luar biasa ya. Nah, itu ada Syarah Tasrih Al-Qanun ya, memaparkan konsepsi yang jelas tentang fungsi paru-paru sebagai sirkulator darah. Nah, ini di bidang ilmu kedokteran. Kemudian di bidang yang lain, kalau sekarang mungkin lebih mengarah ke dalam istilah psikoterapi ya. Psikoterapi. Jadi sebuah pengobatan atau terapi, tapi yang di fokusnya, yang disasarnya dari dari apa? Dari sisi aspek psikonya, psikisnya gitu. Ada Ar-Razi ya, dikembangkan oleh Al-Juma'i di Mesir tentunya. Nah, ini tokoh-tokoh bidang ilmu umum ya. Jadi cukup sekilas saja untuk selayang pandang bagaimana bahwa Daulah Mamluk ini menjadi daulah yang menarik untuk dibicarakan, terutama dalam hal ini di bidang ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Mungkin tidak salah juga ketika dibilang bahwa ada eksotika gitu ya, ada eksotika peradaban Daulah Mamluk. Karena eksotika itu kan berarti kan sesuatu yang ya bisa saja menjadi sebuah yang asing, tapi ketika diketahui justru itulah hal yang menarik. Baik,
Terima kasih. Semoga tetap kita menjadi orang yang semangat dalam belajar sejarah, supaya cerdas belajar dari sejarah. Tetap semangat dalam belajar untuk kejayaan dan peradaban masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.